Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggun Mulyati dengan NPM A1G023131. Saya dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sarana dan prasarana. Apakah kalian tahu apa sih manajemen sarana dan prasarana? Nah, jadi manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu merupakan keseluruhan proses pengadaan, penyandagunaan, dan pengawasan terhadap prasarana dan peralatan yang digunakan untuk menunjang keselenggaraannya pendidikan yang bermutu di sekolah. Adapun sarana pendidikan itu dapat diartikan sebagai semua fasilitas yang langsung digunakan dalam proses pembelajaran dan mengajar di dalam kelas. Capaian agar dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada juga prasarana yang berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Yang termasuk prasarana itu misalnya bangunan sekolah, lapangan olahraga, asrama, guru, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada tujuan manajemen sarana dan prasarana. Di sini ada 3 tujuan yang saya tulis. Yang pertama itu untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Dengan perkataan ini, melalui manajemen sarana dan prasarana pendidikan, itu diharapkan semua perlengkapan yang didapatkan sekolah itu adalah sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah dan juga kebutuhan dengan daya yang efisien. Yang kedua itu untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Yang ketiga itu untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberadaannya itu selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua personil sekolah. Selanjutnya itu ada prinsip manajemen sarana dan prasarana. Prinsip yang pertama itu mencapai tujuan. Pada dasarnya manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu dilakukan dengan maksud semua fasilitas sekolah dalam keadaan kondisi yang siap untuk dipakai agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai karena persiapan yang sudah dikondisikan. Yang kedua itu prinsip efisien. Prinsip ini berkaitkan dengan semua kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah itu dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati sehingga bisa dapat memperoleh fasilitas yang berkualitas baik dengan harga yang relatif murah. Yang ketiga, itu prinsip administratif. Melalui prinsip administratif ini berarti semua perilaku pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu dilakukan dengan melalui memperhatikan undang-undang, peraturan industri, dan pedoman yang diberlakukan oleh pemerintah. Selanjutnya itu, eh, maka setiap tanggung jawab dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan itu hendaknya memahami semua peraturan perundang-undangan. Next, selanjutnya itu yang keempat. Yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab. Dalam pengorganisasian, sarana dan prasarana pendidikan ini melibatkan berbagai personil di sekolah. Oleh karena itu, semua tugas dan tanggung jawab semua orang eh, yang terlibat itu perlu dideskripsikan dengan jelas sehingga pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan itu dapat berjalan dengan baik. Yang kelima itu prinsip ke kekohesifan. Prinsip ini berarti manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah hendaknya itu hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Nah, oleh karena itu, walaupun semua orang yang terlibat dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan tersebut telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, namun, di antara yang satu dengan yang lainnya itu harus selalu bekerja sama dengan baik. Selanjutnya itu
Selanjutnya itu ada ruang lingkup kegiatan manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama itu analisis kebutuhan perencanaan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan ini merupakan suatu proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran hingga muncullah istilah kebutuhan yang diperlukan, kebutuhan primer dan juga kebutuhan yang menunjang. Kedua itu pengadaan. Pengadaan sarana dan prasarana adalah proses memikirkan dan menetapkan program pengadaan sarana dan prasarana sekolah pada masa yang akan mendatang untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Yang ketiga itu inventarisasi. Inventarisasi sarana dan prasarana ini adalah kegiatan mencatat dan membuat kode barang serta membuat laporan pengadaan barang. Yang keempat itu pendistribusian dan pemanfaatan. Dalam sarana dan prasarana yang sudah diventarisasi, distribusikan ini sesuai dengan penggunaannya untuk selanjutnya. Itu dapat dimanfaatkan sesuai dengan keperluan pemanfaatan barang, harus memperhatikan dari prinsip efisien dan efektif. Selanjutnya, itu yang kelima, itu pemeliharaan. Di pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, ini idealnya adalah selalu siap pakai. Untuk itu sarana dan prasarana harus ditata, digunakan, dan dipelihara dengan sebaik-baik mungkin agar eh, sarana prasarana di sekolah itu lebih enak untuk dipandang, terus mudah digunakan dan tidak cepat rusak. Selanjutnya itu yang keenam, itu penghapusan. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan ini eh, dapat adalah kegiatan penindakan barang-barang milik negara atau milik lembaga atau institusi swasta dari daftar investasi dengan cara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yang ketujuh itu pengawasan dan pertanggungjawaban atau pelapor. Pengawasan terhadap sarana dan prasarana pendidikan adalah usaha yang dilakukan dalam mengontrol terhadap sarana dan prasarana sebagai bagian dari aktivitas menjaga, memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana dengan sebaik mungkin demi untuk menghasilkan pembelajaran di sekolah yang baik. Pengawasan sarana dan prasarana ini juga bisa dilakukan bersama-sama antara pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah seperti orang tua, wali murid, ataupun lainnya. Sarana dan sarana ini juga harus dilaporkan dalam kurun waktu tentunya 1 semester dan 1 tahun. Selanjutnya itu fungsi sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan sarana pendidikan dapat berfungsi langsung maupun berfungsi tidak langsung dalam proses pembelajaran. Sarana pendidikan yang dapat dipindahkan dan berfungsi tidak langsung dalam proses pembelajaran. Contohnya itu adalah meja, kursi, lemari, dan lainnya. Yang termasuk dalam sarana pendidikan yang tidak dipergunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar itu seperti alat pembelajaran, terus alat peraga, media, atau eh, atau yang lainnya. Selanjutnya itu manfaat manajemen sarana dan prasarana. Untuk yang pertama itu untuk mendukung proses belajar mengajar, yang kedua itu untuk eh, menggunakan fasilitas lebih efisien, yang ketiga untuk perawatan dan perawatan dan umur pakai lebih panjang. Perawatan dan lebih panjang ini em, itu yaitu dengan cara sebagai guru atau sebagai siswa itu bisa memelihara atau merawat merawat barang yang sudah ada, terus bisa mencegah kerusakannya. Terus yang keempat itu meningkatkan kesehatan dan keamanan. Sarana yang terawat itu akan mengurangi resiko kecelakaan dan uh, ke- menje- mengurangi resiko kecelakaan. Yang kelima itu meningkatkan citra dan kepercayaan sekolah.
Citra dan kepercayaan sekolah ini, lingkungan belajar ini itu harus tertib dan lengkap. Misalnya gedung dan taman yang rapi, menarik. Terus selanjutnya yang terakhir itu mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Dalam ini, saran dan prasarana yang optimal itu akan membantu sekolah dalam mencapai target kurikulumnya. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan manajemen sarana dan prasarana adalah pengelolaan seluruh fasilitas pendidik, baik sarana yang dipakai langsung dalam belajar, buku, meja, alat peraga, maupun sarana pendukung. Agar tersedia, teratur, aman, dan terawat. Tujuan mendukung proses belajar yang pembelajaran ini itu akan lebih baik. Dengan manajemen yang baik, sekolah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, menghemat biaya, memperpanjang usia pakaian fasilitas, dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.